Nah, terus soal kedua yaitu interval naik, masih interval naik ya, cuman 2 titik nanti adanya gitu ketahuinya. Tentukan interval naik dari fungsi x pangkat 3 gini-gini. Nah, sesuai tadi langkah pertama itu adalah turunin dulu fungsinya. Diturunin jadi di sini ya. Diturunin jadi 3x pangkat 2 ya kan, min 6x min 9, iya enggak? Ini 15 0 kan. Nah, udah kayak gini, karena tadi syaratnya naik adalah lebih dari 0 dan ini adalah suatu fungsi kuadrat karena angkat 2 ya, kuadrat. Ini kan x ada 2 ya. X ada 2 berarti otomatis ada 2 titik dong. Nah, kita cari x-nya. Disama dengan 0 dulu. Kenapa harus disama dengan 0? Kenapa nggak lebih dari 0? Karena ini fungsi kuadrat harus tahu x-nya itu disama dengan 0 dulu. Nanti pun hasilnya bakalan lebih dari 0 gitu x-nya. Jadi disama dengan 0 dulu. Yaitu ini kan fungsi kuadrat 3x kuadrat min 6x min 9. Karena di sini adalah 3 komponennya, bisa dibagi. Ya kan, bisa dibagi jadi berapa? Bisa dibagi 3, diperkecil atau disederhanain. Dibagi 3 intinya biar depannya si x kuadrat ini 1. Biar gampang buat faktorisasinya. Jadi dibagi 3 jadi x kuadrat kan, x kuadrat min 2x min 3 ya kan, sama dengan 0. Nah, baru dari sini difaktorin, bikin kerangkanya dulu sama dengan 0. Berarti ini berapa? X yang dikali hasilnya min 3, yang dijumlah hasilnya min 2. Itu udah pasti tahu kan berapa, min 1 x sama, coba ini kita tulis min 3 gini. Coba ditulis ini dulu, nanti tinggal mainin plus minusnya. Ini sama ini kan, jadi otomatis min, jadi sini ya kan, ini ya plus, karena 1 dikali min 3, 1 ditambah min 3 min 2. Oke, benar. Tinggal ini x1 ya, ini ibaratkan x1 ini x2 plus 1 itu kan jadi gini, x plus 1 sama dengan 0 ya kan. X sama dengan ini pindah jadi min 1. Dibalik aja, kalau di sini positif jadinya hasilnya negatif. Kalau di sini negatif berarti hasilnya jadi positif ya kan. Jadi ketemu x-nya, 2 titiknya itu min 1 dan 3. Kalau udah ketemu 2x-nya, tinggal buat garis bilangan di sini. Garis bilangan min 1 karena minus berarti otomatis di sebelah kiri, sama 3 positif. Nah, yang kayak kemarin gue bilang, dibatasin aja di wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 buat tentuin plus minus sama ya plus minusnya. Karena di sini naik, otomatis kita cari yang plus sesuai tadi kan. Nah, cara uji cobanya adalah di sini tuh pasti ada angka 0 kan, di tengah-tengah antara min 1 dan 3 tuh pasti ada angka 0 kan. Dimasukin aja dulu, misalnya dimasukin ke mana, ke fungsi pertama yang udah diturunin. Di sini yang udah diturunin 3x kuadrat, ataupun yang udah dikecilin juga boleh, yang udah diperkecil di sini nih. Masukin aja 0 min 2 0, jadi 0 kurang 0 0, min 3 negatif. Ya kan, min 3 tuh negatif. Di sini 3 4 masukin ke sini. 4 kuadrat 16 min 4 kali 2 8, 16 kurang 8 kurang 3 positif kan. Nah, otomatis di sini juga positif. Kalau nggak percaya coba aja uji coba min 2 masukin ke sini, pasti hasilnya nanti positif. Jadi positif negatif positif. Nah, karena di sini mintanya naik dan itu positif, berarti wilayahnya itu yang sini wilayah 1 dan wilayah 3 ya kan. Jadi dia nanti pasti di sini tuh naik, di sini naik, di sini turun. Jadi kayak bentuknya gini. Nah, di sini nih naik, di sini naik. Nah, intervalnya tuh berapa sih? Intervalnya berarti wilayah sini min 1, berarti kurang dari min 1, x kurang dari min 1, atau karena kan dibagi 2 kan, ini bukan di tengah-tengah, bukan di antara, jadi ini juga x lebih dari 3 min 1 dan x lebih dari 3 gitu yang naiknya. Kalau yang ditanya turun berarti antara sini. Terus juga cara cepetnya gimana sih buat nentuin plus minus plusnya ini? Ada juga cara cepetnya. Kalau misalnya fungsi kuadrat ini kan depannya 1. Kalau misalnya di suatu fungsi kuadrat, kalau misalnya ini anggap aja a ya, kalau a nya itu lebih dari 0, dia pasti grafiknya gini. Jadi nanti plus min plus, ingetin ya. Tapi kalau misalnya
a nya di sini, misalnya suatu fungsi kuadrat misalnya min 3x kuadrat, min 3 otomatis kan dia kurang dari 0 dong, jadi nanti min plus min gitu, kebalikannya gitu ya. Ini buat interval naik 2 titik, paham nggak?